BGB ya, kita bahas. Jadi kita ntar bahas mental, tapi kita bahas BGB dulu. BGB katanya udah dibuang, tapi sekarang naik 23,90%. Ya. Tapi kita udah bilang waktu margin call, kita nggak ajak beli di satu bahkan. Benar. Dan ini sebagai ini nggak ada yang ajakan, kita cuma sharing aja ke kalian. Benar. Itu dari 0,9 bro, prestasinya udah ditulis. Ya. Orang Indonesia ikut-ikutan gitu. Oh BGB, kalian nggak tahu BGB itu Ya. apa? Kalian nggak tahu, bahkan kita dibilang coin endorse, coin scam. Benar. Ya kan? Coin endorse, coin scam. Benar. BGB. Beli 0,9. Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Bahkan yang naikin ke satu siapa? Ya kan? Nggak pencet tepat. Mana coba? Ya kan? Iya. Yang berisik-berisik itu influencer itu. Tapi sekarang mereka udah diem bro. Benar. Mereka udah kayaknya udah surrender. Enggak, karena mereka di-endorse ini. Oh, karena mereka di-endorse. Ya, buat lu gembel-gembel semua kemarin. Ya, karena di-endorse mereka. Jadi diem mereka. Nggak bisa bacot. Iya. Oh iya, gue baru sadar bro. Kita render dibacotin. Iya. Ondo dibacotin Benar. juga. Tapi diem akhirnya kan. Semua dibacotin. Benar. Tapi BGB tuh nggak dibacotin. Benar. Kenapa itu ya? Nggak tahu ini ya. Karena di-endorse kan kalian. Kemarin ada sampai bro, teman gue yang di luar, dia kenal bosnya langsung ya, direct bosnya. Yes. Katanya itu yang Indo tuh berisik katanya. Gembel-gembel dan berisik bilang, keluarin aja nih dari endorse. Jadi cukup lah ya, cukup kalian. Kita bahas BGB dulu bro. Oke. BGB ini hit ya for target kita ya, yang mana kita ungkapkan ya target di 1,15 bro. Ini hit lagi dan ini very big ya momentum di weekly candle-nya. Balik lagi nggak suruh beli ya bro. Kita udah suruh beli dulu ya, tapi di 0,65 ya. Terus sekarang udah di 1,15 ya. Jadi BGB hampir double ya. Yang mana di private community ya sempat kita singgung ya ketika dia dip ya BGB. Dan sebenarnya ada target lagi ya, ini ke $2 kalau misalkan dia break di 1,15 ini. Jadi 1,15 tapi ini udah TP1 ya. Tapi udah TP1 ya. Udah ke moonback ya harusnya. Udah ya, ke moonback, udah double. Dalam artian ya 4618-nya adalah extension Fibonacci-nya di 1,966 ya. Blue sky ahead. Jadi ya. bisa moonback strategi ya ini ya. Iya, ini melawan arah Bitcoin bro. Ya. Sebenarnya. Apakah Bitcoinnya dijual dimasukkan ke sini? Mungkin ya, karena ini kan korelasi yang negatif bro. Benar. Bitcoin turun, ini naik. Ya. Berarti something is brewing di BGB itu sendiri. Ya. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya. Dan kalau kita lihat juga sama, mental juga ya barangnya Benzo ya. Iya. Naik 33%. Oke. Selama 7 hari terakhir. Itu bagaimana bro, price action-nya? Ya, mental it's a very good project ya. Layer 2 dan juga salah satu ya projectnya Benzo juga seperti yang Bro Tim ungkapkan. Saya melihat ya ini 2618-nya udah ke hit ya di $1. Ada chance misalkan dia retest ya di 1,1. Ya big move up ke 1,71, 4618-nya very likely bro untuk mental ya, untuk MNT. Karena is a good one project dan juga ini break market structure-nya di $1 ya, ini dengan decent volume. Jadi mental ya, ada chance ke 1,71 ya untuk beberapa saat ke depan ini ya, probably ya few weeks sampai 2-3 bulan ya untuk mental. Jika price action-nya sustain, karena ini juga negative correlation dengan Bitcoin. Jadi salah satu alpha ketika teman-teman mau survive ya, trading scalping altcoin, ini selalu lihat korelasi antara Bitcoin dan juga antara altcoin. Ketika altcoin-nya ini tetap ripping ya, sementara Bitcoin ini koreksi, ini harus dibit mati-matian. Betul. Karena gini, jadi strategi mana kan kalau namanya fund biasanya namanya hedge fund kan. Karena hedge adalah nge-hedge posisinya. Benar. Nah, hedge ini nggak sesimpel yang kalian kira. Nggak cuma misalnya kalian di satu posisi kalian pegang spot terus kalian bisa short Bitcoin seperti itu. Kadang itu nggak dapet itu kalau kalian begitu. Cuman yang kalian bisa lakukan adalah begini. Gua
sering analogin seperti ini bro. Misalnya lu punya Samsung kan. Oke. Gue punya Apple nih. Oke. Misalnya HP Samsung itu keluarin Samsung yang baterainya infinite. Benar. Nah kalau orang normal, dia yang dilakukan adalah dia ngelong Samsung doang. Oke. Kalau hedging adalah dia ngelong Samsung, dia nge-short Apple. Oke. Nah kalau kita bisa ketemu yang korelasinya ya. Ya. Kan Bitcoin itu adalah beta kalau di market kan. Ya. Dia adalah indeksnya dari kripto. Yes. Kalau misalnya di TradFi kita sebutnya S&P biasanya. Oke. Tapi di kripto semuanya biasa mengacu kepada Bitcoin. Dimana kalau kita dapat beta yang di atas 1, nih contoh seperti yang bro sebutkan tadi. Ya. Higher beta dari Bitcoin, mental, BGB. Itu ketika Bitcoin turun, kalian punya posisi itu, dia akan counterbalance seperti ini. Nah itu namanya hedging. Ya. Jadi itu cara hedge fund bekerja itu seperti itu. That's how we make money. Benar. Di Ronald Capital. Jadi kenapa posisi kita ada yang bilang, oh tapi kalian, kayak ada yang bilang bro, kita cash out katanya dari kripto. Mana ada. Benar. Gue kasih tau duit gue sama bro kakak, itu 95% plus. Iya. 95% plus di kripto. Benar. Jadi apapun yang kalian lihat di kita itu nggak ada, posisi kita itu berat sekali di kripto. Iya, benar. Dan kita orang yang walk the talk. Setuju. Ada yang bilang, oh ini apa kita cash out? Lu lihat sendiri kan, gue spot buying itu kemarin 21 M sehari. Tambah lagi 27 sehari. Terus ada bilang, oh ini dipakai untuk beli mobil. Itu nggak sampai 2% bos. Iya. Dari porto. Ya. Jadi buat kalian itu mungkin kalian hidupnya saking gembelnya gitu. Kalian kira begitu, oh itu uang yang besar sekali guys. Benar. Enggak. We make so much money dari sini, dari market. Iya. Ya. Ada yang spekulasi ini liar gitu kan. Benar. Jadi makanya super mega cycle S-nya apa bro sebenarnya? Ya. Sabar. Super mega cycle, sabar, semangat, sama Sena kayaknya. Sama Sena. Soalnya kemarin kan gue lucu bro, pas di acara kita punya acara tanggal berapa Januari? Bener. Lupa gue, 19 kali. Di Januari itu kita beli mobil, pakai mobil kan. Ada bilang, oh ini sewa buat acaranya. Nah tapi sewanya sampai sekarang nih. Bener. Masih sewa tuh. Terus kalau kalian cari, ada nggak yang sewain mobilnya di Indo? Kalau 720 saya kayak ada tuh di Bali. Oh. Itu kan kalau sewa kan cari, itu harganya 150 juta. Nah ini nih, gue baru ganti baterai bro. Itu 160 juta bro baterainya bro. Oke. Baterai. Ya sama biaya servisnya 160 juta. Nah kalau sewa ada nggak bro? Sewa gantiin baterainya bro. Wah. Nah kalau Sena ntar dibilang sewa nggak bro tuh kalau Sena? Wah kalau dibilang sewa masih keterlaluan nih bro ya. Keterlaluan. Ada, kalian coba cari di dunia. Ada nggak yang nyewain Sena? Benar. 1 dari 500 bro di dunia. Dan juga bro kakak yang bilang kemarin, oh ini mah mobilnya begini. Nah, karena ya kan. Jadi kemarin baru ditelepon sales, datang showroom, langsung beli ya. Jadi buat teman-teman semua yang kira, oh ini cash out buat beli mobil segala macam, enggak teman-teman. Ya. Posisi kita masih besar sekali di kripto. Enggak, karena ini bro apa? Banyak yang bilang ini kan apa? Jangan mau dibohongin mobil gitu, jangan flash CD. Ya, itu kan hobi gua. Nih kalau orang mau bohongin mobil, ya udah beli Ferrari California aja gitu kan. Bener. Yang murah tuh. Bener. Kan ada yang sama-samain kita kan. Sama afiliator zaman dulu kan. Iya. Satu mobil gua tuh 12 mobilnya dia gitu. Apa yang mau kalian samain? Gak sama dari. Bener. Bahkan dari segi yang kayak, kalau orang mau ngomong flexing gitu. Iya. Segi barangnya udah berbeda bro. Bener. Kualitasnya udah berbeda. Kok masih disama-samain? Itu yang bikin gua gak habis pikir gitu. Iya itu. Bahkan Porsche lu satu kan. Nah yang viral tuh yang warna biru itu. Iya. Ini tech card gitu. Beda kelasnya pak. Kalau G-Class tuh Brabus, Porsche itu tech card itu. Beda kelasnya itu. Logonya pun udah lambangnya udah bukan Porsche bro. Namanya tech card itu. Benar. Nah gimana? Lu kadang apa perasaan lu kalau disama-samain ini kayak sama nih kayak afiliator? Karena ini bro, memang banyak yang nyaman-nyamain ya sama afiliator. Yaitu ya saya ngakuin ya nggak salah sih mereka, karena mereka kan compare apple to apple ya bro. Iya. Bedanya itu apple buah, kalau ini apple ini bro. Oh apple ini. Iya apple satu company. Buah. Satu apple buah ya. Apple di kampung. Tapi mungkin kalau orang bodoh itu lihatnya apple sama. Apple gitu ya. Tapi lu ada perasaan gimana bro? Ada perasaan sedih nggak bro? Dibanding-bandingkan seperti itu bro? Wah karena waktu itu karena kita kan sebenarnya dari dulu ya. Jadi bro kakak ini gue kenal beliau udah cukup lama. Iya. Dia sering berbagi, tapi waktu itu kita berbagi karena kita pengen inspirasi teman-teman di komunitas untuk berbagi, bukan kalian ya. Kita mau inspirasi teman-teman di komunitas untuk berbagi, tapi yang dilakukan adalah, Allah ini cuma buat video. Gitu. Benar. Padahal lu dari dulu berbagi pernah di videoin nggak bro sebenarnya? Nggak pernah. Coba mungkin lu ceritakan background lu bro, karena mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu. Waktu lu jadi anon tuh, waktu trading sendiri di balik goa itu, benar. Biasa sehari-hari apa yang lu lakukan? Ya, jadi
Ya dulu juga trading di Goa bro ya. Ya trading di Goa kan. Tapi emas ininya. Emas. Di Goa emas ya. Di Goa emas. Sama bertapa gitu ya. Bertapa. Ya itu saya sering bagi-bagi profit ya ke orang-orang random ya. Semua aja. Tapi setelah di culture Indo jadinya malah ini bro. Dikatain kayak afiliator bro. Unik ya. Jadi kesannya berbagi ke sesama itu malah nipu orang. Ya aneh ya. Padahal nggak ada ya. yang kita maling ya, uang rakyat nggak Ya, kita nggak maling, ya kan. Kita nggak suruh kalian Bener. masuk ke platform yang aneh Aneh gitu kan. ya, nggak ngambil kekayaan negara juga. Nggak ya kekayaan kan? negara, yang kita lakukan malah kita edukasi kalian. Bener. Bahkan yang nanya bro kemarin, lu pernah mikir nggak? Lu misalnya lu sama mobil bagus lu jalan-jalan aja, pernah. Dan percayalah, setiap kali gue jalan-jalan sama dia, itu yang kita bahas. Iya. Kenapa sih kita masih begini? Bener. Kadang kita juga mikir juga gitu kan, aduh enak Bener. nih. Tinggal naik pesawat gitu kan, santai-santai gitu. Keliling-keliling di Itali begitu. Ngapain ke musim edukasi begini? Tapi kan, ya itu mungkin gue juga sempat mikir siapa gue yang gila gitu bro. Bener. Apa gue yang gila harus begini gitu. Tapi ya hidup apa serunya kalau begitu, itu kan kayak pecundang ya. Bener, Sembunyi. setuju. Masa kita mau balik ke pecundang lagi begitu? Bener. Nggak ada yang diperjuangkan gitu. Dan gue Setuju. rasa ini adalah hal yang kita mau lakukan sampai panjang ya bro ya. Panjang. Jadi tenang aja, kita nggak akan kemana-mana, kita akan di sini untuk terus mengedukasi kalian karena kita tahu banyak yang mau dengerin. Cuman banyak banget bro yang skeptis kayak begitu, sampai gue juga bingung kayak kadang mobilnya dikata-katain begitu sewa gitu. Ah bro, ini dosen mah bergaya doang gitu, miskin ada begitu di TikTok bro. Di TikTok itu liar bro. Iya. Wild itu. Bener. Arkham Asylum itu. Bener. Twitter sama TikTok ini unik nih platformnya. Yang pakai orang-orang dark web gitu. Yang pakai orang-orang dark web ya. Jadi buat teman-teman, kita nggak keluar dari kripto karena banyak yang bikin narasi-narasi seperti itu. Menurut gue yang cukup mengganggu ya. Bener, setuju. Oh ini cash out terus kita ditinggalin di kripto. Bener. Ini market aja. Iya. Siapa yang tinggalin siapa? Iya. Ya mereka mungkin sering ditinggal gebetannya bro. Oh sering tinggal bener, ditinggal, di ghosting. Bener. Terus gitu kan. Bener. Abis ini ntar dibikin thread lagi. Thread tentang mobil. Dulu ada yang bikin tuh thread tentang mobil. Bener. Tapi dihapus bro. Kemana nih orang sekarang bro? Oh gak tahu bro. Threadnya dihapus bro. Karena mau dibahas apa yang mau dibahas lagi. Malah promosi jatuhnya. Bener. Malah promosi. Nah sekarang ketika sudah saya nanya kayaknya udah diem nih. Jadi mungkin kita bisa. Karena gini mungkin banyak teman-teman yang hobi otomotif juga ya. Ya. Ada yang minta bro kemana apa kita bikin margin call bisa ambil review. Tapi bisa juga. Oh bener. Jadi kita bisa bikin dan teman-teman jangan lupa untuk datang ke acara kita juga ya. Jadi buat yang udah punya tiket, kalian nanya tiketnya di mana? Tanggal berapa sih kita bikin tiketnya? Februari. Iya, Februari sold out 30 detik ya. Yes. 30 detik sold out, gratis ya. Sold outnya gratis kan. Event di GBK produksian lebih dari konser. Ya. Gratis. Nah, itu perbandingan tuh. Coba kalian ingat yang dulu pernah bikin gini. Ada nggak pernah bikin gini seperti itu? Ada nggak yang mampu bikin set seperti ini? Enggak, ya. Satu Indonesia. Nggak usah. Gue nggak usah ngomong Indonesia deh. Luar negeri. Ada yang bisa nggak kasih? Karena gini. Kemarin tuh ada yang bilang kayak, ini Kalimasada sama Timothy kerjaannya cuma jual informasi nggak berguna yang cuma di kopas-kopas begitu. Dalamnya juga katanya bikin rugi orang. Coba. Ada yang bilang lu cuma kerjanya bikin rugi orang bro di dalam bro. Katanya. Oh nggak kalau market topnya ini nggak disuruh shortin di market top gitu. Iya. Tanggapan lu gimana bro? Ya karena produknya jelek katanya, produknya jelek. Kayak meme itu bro, ya setelah naik ratusan persen diem, terus 2 hari ini turun gitu 15%, katanya scam. Iya. Jadi apa fungsinya? Ya gini ya, misalkan ya ini mungkin layarnya bisa ditaruh di sini ya. Jadi kita selalu tangkap big move-nya bro. Ya. Dalam artian big holistic move. Ratusan persen ya. Terus ada gini ya. Ya. Koreksi kecil. Terus kalian selalu tanya ya. Kenapa nggak di call ya. 2 hari koreksi short ini. Terus habis ini marketnya gini lagi. Apa poinnya ya. Kita nyuruh kalian nangkap 2 hari ya. Turun 4%. Sebenarnya kalian harus kehilangan big move-nya 400%. Setuju. Karena mereka berpikir ya. Semua itu harus ditangkap. Opportunity di market. Itulah kenapa kalian gak pernah grow ya. Karena kalian gak pernah lihat the bigger picture-nya itu kemana. Kalau bigger picture-nya naik 10 langkah ya, tapi kamu harus turun 1 langkah, ya manfaatkan turun 1 langkah itu bahkan untuk naik 10 kali lagi. Bahkan 3 langkah. Untuk naik 30 langkah ke depan. Setuju. Ya, kenapa selalu kemunduran itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Padahal dengan adanya koreksi ya, ada kemunduran harga itu kan peluang juga. Kita untuk bisa menatap ya market ke depan ini, oh ini adalah
opportunity yang harus kita Ambil. manifest ya. Kok Ya. nggak call market topnya itu kan cuma 6% ya. Naik 60% selama naik juga diem-diem aja kan. Dan gue tanya sekarang, emang ada yang bisa bro? Iya. Nge-call market top. Kalau misalnya Yes. ada emang orang yang bisa nge-call market top selalu. Ya. Langsung aja hajar 125 kali. Bener. Hajar sekali, jebret gitu. Bener. Udah jadi orang paling kaya dah. Bener. Tapi pertanyaan gak ada yang bisa kan? Iya. Yang kita bisa lakukan adalah kita hanya bisa melihat data-data yang memang tersaji di market dan memberikan analisa yang objektif. Kita nggak bisa kayak, oh ini top langsung. Bener. Karena Nggak ada yang bisa, emang ada yang bisa. Iya, sebenarnya pun begitu. kita udah wanti-wanti ya, dimana kita buat post di dalam Discord. Ya ini postnya di tanggal 31. Ya saya ungkapkan keadaan 24 jam terakhir volume itu sangat rendah. Iya. Ya, sangat mungkin di market ini scam price action ya. Karena saking tipisnya order book ya. One sell, market gonna tank ya. Ya. One market buy, market gonna pump. Ya, jadi memang keadaan ketika low volume, low interest ya, dan juga low liquidity itu sangat mudah untuk dimanipulasi. Dan ketika manipulasi itu dua arah ya, kita nggak pernah bisa lihat conviction yang oh ini bakal 100% ke sini. Setuju. Karena monthly itu kita bilang ini 100% bakal hijau close-nya. Kita bilang bahkan 100%. Karena Ya. kita lihat probability play-nya. Kalau probability-nya masih 50-50, apa bedanya sama orang yang judi? Benar. Ya, misalkan bisa naik atau bisa turun ya. Punya anak bisa cowok atau cewek gitu. Terus saya judiin, odds-nya kan nggak masuk akal kan? Iya. Misalkan baru bulan pertama ya lahir hamil gitu. Terus saya bilang, oh ini cowok atau cewek. Di sana saya bertaruh kan. Iya. Tapi kalau udah 3-4 bulan ya kita bisa analisa polanya ya di USG kelihatan ini baru bisa nentuin cowok atau cewek. Jadi Setuju. kita itu nggak main cenayang-cenayangan di market ya. Ada data on-chain-nya gini kita ngomong gini. Ada datanya on-chain gini oke. Fleksibel ya kita rubah play-nya Oh sangat seperti ini. fleksibel. Nah Sangat tapi fleksibel, itu iya. yang orang nggak paham. Market itu dinamis Bener, dan volatil kan. bener. Jadi kita bisa jadi opini kita semua hari ini. Iya. Sore ada sesuatu nanti invalid semua. Bener, setuju. Jadi kalian di market itu harus seperti air ya, Benar. mengalir ya. Bener. Jadi ikutin wadahnya gitu. Kalian harus lihat kondisinya. Kalau makro itu Jerome Powell bilang, oke gue gak akan jadi Fed rate cut. Itu jebol semuanya. Iya, kalau tiba-tiba Satoshi muncul, Beda ya, cerita kan. beda cerita. Kalau tiba-tiba semua negara ban kripto, kalau besok internet mati, ya. Jadi besok perang dunia beda Bener, cerita beda lagi. Karena Jadi- ini ya nggak ada kepastian bro. Satu-satunya kepastian di dunia ini cuma kematian. Ya. Iya. Jadi nggak ada hal yang pasti. Ya. Kematian aja bro ya. Bener. Kamu aja bisa ya siang-siang ya out of nowhere kehilangan semua yang kamu miliki Iya. secara tiba-tiba bisa. Betul.